dan selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SHMH. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Alfa. Acara peresmian Gedung Fransiskus Asisi Universitas Widya Dharma Pontianak akan segera dimulai. Mendengarkan lagu hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Pastor Paulus Tony OFMK.
kasih. Mari kita menyiapkan diri kita masing-masing untuk mohon rahmat dari Tuhan dalam rangka peresmian gedung utama Universitas Widya Dharma ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan memimpin dalam ritus agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberikan kepada kami kehidupan, rahmat, dan berkat, sehingga kami dapat semua hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas rahmat, rezeki yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menghadiri pemberkatan gedung utama Santo Fransiskus dari Assisi, Universitas Widya Dharma Pontianak. Kami berterima kasih atas segala pertolongan-Mu, sehingga gedung ini dapat didirikan dengan baik berkat kerjasama dari semua orang yang telah bersusah payah untuk mengerjakannya. Kami menyerahkan ya Tuhan gedung ini dan semua penghuninya ke dalam tangan-Mu, sehingga tujuan pendidikan dari Universitas Widya Dharma untuk menciptakan pribadi-pribadi yang nasionalis, berpancasila, berbineka tunggal ika dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 145 dan dalam iman Katolik dapat berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang tangguh, orang-orang yang mempunyai iman yang teguh, dan orang-orang yang sungguh mempertahankan nasionalisme dan kepribadian untuk mengembangkan negara kami dan bangsa kami dengan baik. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu untuk melindungi upacara kami pada hari ini, sehingga peresmian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepada kami bekal kekuatan dan semangat untuk semakin mampu bekerja dan membaktikan diri kami dalam pelayanan kami untuk pendidikan generasi muda bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah semua orang yang hari ini dengan satu dan lain cara telah bekerja sama dengan susah payah untuk memperlancar acara ini. Berkatilah Bapak Gubernur kami, berkati Bapak Uskup Agung kami, semua orang yang bertugas di universitas dan segala jajarannya, dan siapapun yang akan membaktikan dirinya dalam pendidikan di Universitas Widya Dharma ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa doa kami tidak akan pernah mampu mewakili segala kekayaan yang ada padamu. Kami yakin bahwa doa kami yang sederhana ini Kau maklumi dan Kau terima. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sambutan Ketua Yayasan Widya Dharma Pontianak, Bapak Polikarpus Wijaya Tandra, SH.MM. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, yang mulia Monsinyur Uskup Agung
Pontianak. Yang terhormat Bapak Kadis PDK Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat Ibu yang mewakili Wali Kota Pontianak. Yang kami hormati Pastor Minister Provinsi Odo Kapusin. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, rekan pengurus, dan Direktur Eksekutif yang kami hormati. Yang kami hormati para pastor, suster, buder, para undangan yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak-Bapak Dekan, Bapak Kapolri, para dosen, staf Sivitas Akademika Widya Dharma yang kami cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam momen yang bahagia ini, sudah selayak dan sepantasnya kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas rahmat taufik hidayahnya kita pada hari ini diberikan kesehatan yang penuh untuk menyaksikan, mengikuti dan melaksanakan peresmian gedung Santo Fransiskus Assisi yang megah ini. Kalau kita melihat sejarah, sejak didirikan tahun 1983, kita pada tahun 87 mulai membangun satu unit gedung dengan mendapat dana dari Misterius Jerman. Selanjutnya kita melanjutkan dua bangunan juga di Gang Karong, dan sebagai kemudian sarana dan sarana keberadaan kita bangun juga 3 gedung di Jalan Joko Aminoto, Pontianak, yang kita sebut gedung Patrilio, gedung Lorenzo Brindisi, gedung Leopold Mandip. Ini bahasa Latin tadi saya agak susah baca. Sebagai kelanjutan dari program penyediaan sarana dan prasarana bagi keberadaan, pada tanggal 8 Oktober 1916 dibangun gedung lantai dengan biaya 40 miliar dan dilengkapi materi. Tentu biaya 40 miliar itu tidak termasuk sarana dan prasarana dalamnya, dan menggunakan cái bếp của anh ra mình làm món đi. Ồ, mấy đâu kia tao đã đảo. Em ông có chút tiền nào ở đó thảo. Nó sang à? Một chiếc đó nào à? yang lalu tidak bisa Chính sang à? Với bữa chân này nào. Bãi bỏ mình nó sẽ bỏ nó. Đi vào à? Kiếm chị thì à? Hả?
攞北京這兩位老大做，然後這邊放鬆嘛。Prioritas utama kapal itu dan untuk memenang dan sebagai ingatan bagi generasi berikutnya didukung oleh banyak pihak, termasuk Ergun, Gubernur Kalimantan Barat yang pada saat gedung ini mulai dibangun menjabat sebagai Bapak Wali Kota Pontianak. Sebagai Wali Kota Pontianak, kami berdua sejak pendirian Yayasan Widya Dharma tahun 1983 aktif mengurus dan mengelola Yayasan Widya Dharma Pontianak. Terima kasih kami juga sampaikan kepada almarhum Petrus Juman SH, mantan ketua pada saat pendirian Ya, om saya nggak kerja ya. Ya, gelap tanahnya dah, kontras lah. Kami bertiga dan para tokoh politik dan cendekiawan Katolik lain, antara lain almarhum Profesor Dr. Insinyur Hatoyo, almarhum Pit Anju Nyangun SM, almarhum Iman Karis SH, dan banyak lagi yang kami lupa, tapi umumnya sudah almarhum. Pada tahun 83 kami bersama-sama merintis dan mendirikan Sekolah Tinggi Widya Dharma. Ya tentu juga berasal yang kami mengenal antara lain Pastor Kepala Kota APMK, penanggung sekretaris wakil saya, Suster Jenderal SF Iser, Ibu Agatha Adiono, Bapak Dr. Benadi Layadang, dan lain-lain. Kami tahu dengan kerjasama bersama dari sebutir di sawit kalau tumbuh menjadi tahu yang lima. Lalu kami mengucapkan kepada telah meminjamkan hanya untuk penggunaan Widya Dharma. Terima kasih kepada masyarakat juga, masyarakat Kalimantan telah mempercayakan anaknya untuk memegang pendidikan di Kalimantan Barat. Kami bertekad untuk bersama pemerintah dan negara melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 dalam mencerdaskan bangsa.
sebagai warga negara dan sebagai warga gereja universal, kami tetap berupaya menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Seperti tertulis dalam dokumen Konsili Vatikan II. Vaticanus Education pernyataan tentang pendidikan Kristen. Semua orang baik itu, kondisi atau usia manapun juga, berdasarkan martabat negara terlalu pribadi, mempunyai hak yang tak dapat diganggu gugat atas pendidikan. Sejalan dengan amanat Konsili Vatikan II dan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Maha Guru dalam buku Anaret yang bahasa aslinya Yaujiao Mulai, artinya pendidikan pengajaran tidak mengenal kelas. Tidak ada perbedaan dalam kelas. Bahwa objek pengajaran tidak ada perbedaan antara yang kiri dan yang tidak, yang berjalan sejalan gerakan. Namun antara yang kaya dan miskin, yang bijaksana atau yang bodoh, yang mana profesinya, siapapun berhak yang mau belajar dapat menerima pendidikan. Untuk itu, Universitas Widyadharma Kencana mengembang misi memberikan penilaian pendidikan kepada semua kalangan tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan kelas. Pepatah mengatakan tidak ada batu yang tidak pecah. Pada kesempatan ini, kami atas nama Yayasan dan Sivitas Akademika mohon maaf kepada para undangan yang terhormat, kepada Bapak Guru, Bapak Monsinyur dan para undangan lain, apabila dalam penyampaian kami kepada maha kekurangan pada tempatnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kontribusi dan kehendak baik semua orang yang telah yang tak mampu kami sebut mendapat berkat dan ganjaran dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala niat baik dan jauh pahala membuahkan kebaikan yang terus berkembang untuk membangun masyarakat di Indonesia yang tercinta ini. Akhirnya semua sebagai anak-anak bangsa Indonesia semakin bersatu menyerang bangsa Indonesia berdaulat adil dan sekian kata sampaikan kami dengan hormat kami sampaikan kepada yang hormat undangan kami hadirin yang kami hormati. Terima kasih. Sambutan Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus PR. Izin Pak Gub, saya buka masker. Yang saya hormati dan saya banggakan, Gubernur Kalimantan Barat
Bapak Haji Tarmizi, Sarjana Hukum, Master Hukum, Pastor Minister Provinsial, Pastor Bagara, yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran yang ke-49. Boleh nanti kita tes. Ketua Yayasan Widya Dharma dan seluruh jajarannya, para tamu undangan baik dari tingkat provinsi maupun Kota Media Pontianak, serta undangan yang kami hormati. Adil Katalino Bacuramin Kasurga Basangat Kak Jubata. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Saya merasa bangga bisa hadir di sini untuk ikut menampingi Bapak Gubernur meresmikan gedung Universitas Widya Dharma. Kenapa? Tadi sudah disinggung ensiklik atau surat pastoral yang dikeluarkan Paus tahun 1965 dan ditangani oleh Paus yang kedua. Gravissimum Educationis artinya betapa pentingnya pendidikan, dan gereja tidak bisa tidak ikut terlibat dalam bidang pendidikan ini, sangat ditekankan. Dan yang kedua, pendidikan yang dimaksudkan oleh gereja Katolik ada pendidikan peningkatan kepribadian manusia yang mengedepankan baik fisik, moral maupun intelektual. Demi siapa? Demi kesejahteraan masyarakat dan demi pembangunan dunia yang lebih manusiawi. Saya sangka tugas ini kita ini sangat mulia, dan tentu itu hanya bisa kita lakukan kalau sarana prasarana memadai. Antara lain adanya gedung ini. Tapi tentu saja adanya gedung ini harus diikuti oleh tenaga-tenaga dosen yang bukan hanya banyak dalam jumlah, tapi berkualitas, sehingga tujuan cita-cita membangun kepribadian manusia yang menyeluruh, yang holistik bisa kita capai. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Widya Dharma yang berani mengambil terobosan-terobosan seperti ini walaupun memakan waktu puluhan tahun. Karena Pak Gubernur kadang-kadang aturan itu tiap tahun berubah-ubah, maka kadang-kadang waktu agak longgar sedikit kita harus giat supaya jangan sampai dari berubah lalu kita akan apa lagi. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentu kepada Pak Gubernur yang selama saya datang ke Pontianak ini memberi perhatian yang luar biasa kepada Gereja Katolik dengan macam-macam cara, baik pribadi maupun dalam jabatan sebagai gubernur. Nyatanya tadi sudah disinggung bahwa peletakan batu pertama pun dilakukan oleh Bapak Gubernur waktu itu menjadi wali kota Media Pontianak dan saya dampingi. Dan puji Tuhan kemudian menjadi gubernur. Sudah berapa kali sejak tahun yang lalu Pak Gubernur ini tanya kepada saya, kapan kita resmikan gedung ini? Sebetulnya sudah lama kita ingin meresmikannya, tapi karena COVID dan mempertimbangkan banyak hal ini kita tunda. Tapi saya rasa penundaan peresmian pada hari bukan mengurangi nilai bangunan ini, bukan menjadi penghargaan pemerintah terhadap Yayasan Widya Dharma, bukan mengurangi kepedulian gereja terhadap dunia pendidikan. Tidak, ini tetap sebagai insan, sebagai orang Katolik kita dipanggil untuk full membantu bidang pemerintah di bidang pendidikan tanpa membeda-beda. Polus, dua adiknya tambahkan SMP Bruder itu kan luar biasa, dan Pak Tarmizi tetap Islam. Saya juga tidak mau kalau Tarmizi itu Katolik. Kalau Katolik tidak bisa jadi gubernur nanti. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Yayasan Widya Dharma, selamat kepada jajaran rektor, direksi, para pembina, dan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang pada kesempatan ini rela hadir untuk meresmikan gedung gereja ini. Adil Katalino Bacuramin Kasurga Basangat Gak Jubata. Sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
Bapak Haji Sutarmiji SHMhum sekaligus meresmikan Gedung Fransiskus Assisi yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita. Terima kasih Pak Menteri. Jadi sepemikiran, kalau dari samping ini kalau saya dipotong di depan jadi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Palino, Baturamin Kak Saruga, Basengat Kak juga Kak. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Dan saya hormati Pak Monsinyur Agustinus Agus. Saya hormati pastor yang hadir pada papan ini, karena pastor yang ulang tahun, selamat Pak, selamat ulang tahun. Saya hormati Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan Widya Dharma, Pak Rektor Universitas Widya Dharma beserta seluruh jajaran, Profesor Widya selamat Pak. Saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mewakili dari Kota Pontianak, Bapak Ibu, para undangan, hadirin hadirat yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya yang pada yang hadir di kesempatan ini. Saya sebetulnya selaku gubernur sangat agar semakin maju Universitas Widya Dharma di Kalimantan Barat. Kenapa? Karena saat ini Bapak Ibu, indeks pembangunan manusia kita itu berada di urutan kalau nggak 930 dari 34 provinsi. Dan untuk meningkatkan nilai dari indeks pembangunan manusia itu sangat sulit karena indikatornya berat. Ini kita baru berada di angka 67,92. Sedangkan secara nasional kita mencapai 72. Nah, maka ketika jadi wali kota yang lalu, yang saya perhatikan adalah indikator-indikator untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sehingga IPM kali ini sudah ada 80. Tingkat Kalbar ini hanya 29-30. Karena ketika jadi gubernur itu saya IPM kita baru mulai 65. Ya. Nah, indikator ya pendidikan, kemudian kesehatan dan perekonomian. Nah, itulah harusnya pembangunan dasar ini. Sehingga saya sebagai gubernur, saya tidak bangun Kalimantan Barat ini kita tunjukkan bahwa kita bisa. Kalbar itu mampu dan Kalbar itu bisa. Contoh misalnya ekonomi. Kalbar itu saya lihat dari 2018 selalu berada di nomor 4 dari 5 provinsi di Kalimantan. Padahal potensi kita luar biasa. Akhirnya saya benahi semua data. Dan sekarang ini Pontianak selalu berada di nomor 2 setelah Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi kita tahun 2021 nasional 3,09, kalau nggak salah kita 4,78, jadi jauh di atas nasional. Nah ini artinya kita harus bekerja berdasarkan indikator-indikator ukur dari satu penilaian. Sama juga desa. Ada 2031 desa.
Desa itu statusnya desa sangat tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Desa mandiri waktu itu cuma satu. Saya kira ini yang mungkin. Masa sih daerah lain sudah sekian persen, sekian banyak itu cuma satu. Akhirnya kembali data saya perhatikan. Saya lihat data satu-satu. Masuk di tahun ini kita mempunyai 385 desa mandiri. Dari satu dalam 3 tahun bisa menjadi 385. Dan di Kalbar sudah tidak ada desa sangat tertinggal. Saya masuk waktu dari gubernur itu desa sangat tertinggal 678. Sekarang satu pun tidak ada. Tidak 2 kabupaten yang sudah tidak ada lagi desa tinggal. Artinya, kalau kita bersama-sama membangun Kalbar ini bisa. Apapun kita bisa melebihi dari yang lain di Jawa dan sebagainya. Termasuk punya pendidikan di perguruan tinggi. Saya senang tadi jurus program studi di Widya Dharma ini manajemen bisnis dan teknologi informasi. Ini sangat dibutuhkan. Jadi kalaupun nanti ada pengembangan program studi, saya berharap haji yang betul-betul dibutuhkan Kalimantan Barat. Kenapa? Jangan sampai orang Kalimantan Barat ini pembangunan di Kalimantan Barat, tapi orang Kalimantan Barat jadi penonton. Nah, itu yang nggak boleh. Kita siapkan sumber daya manusia kita. Nah, kemarin ada satu perusahaan investasi untuk buat smelter. Kemudian pabrik smelternya semua peralatan dari luar. Yang merakitnya, memasangnya ada 100 orang dari luar negeri, tenaga asing. Saya minta pada perusahaan itu kalian harus kirim 100 orang juga, orang Kalbar ke luar negeri untuk alih teknologi ketika pabrik itu kita berjalan. Saya nggak mau orang Kalbar jadi penonton. Akhirnya sepakat waktu itu dari 100 itu 80. Oke, 80 nggak apa-apa ya, di top manajemennya masih mereka nggak masalah. Yang penting orang Kalbar tidak jadi penonton. Ya. Saya selalu, ya mohon maaf, kadang berbeda dengan Ustaz, selalu memproteksi untuk tenaga-tenaga kerja yang ada di kita. Dengan catatan Bapak Ibu, kita harus bisa menjawab kebutuhan. Nah, banyak kebutuhan lapangan kerja yang tidak bisa dipenuhi dari tamatan di universitas yang ada di Kalimantan Barat. Nah, saya ambil terobosan merubah Balai Latihan Kerja menjadi pusat sertifikasi keahlian. Saya bangun gedungnya bagus-bagus, ya. Saya bangun ruang belajarnya bagus. Kita buat nanti workshopnya dan bengkel kerjanya bagus, supaya masyarakat bisa menjawab setiap investasi di Kalimantan Barat. Nah, lamanya orang sekolah di Kalimantan Barat ini Bapak Ibu, lamanya orang sekolah di Kalimantan baru 7,4 tahun. Nah, bayangkan 7,4 tahun. Tapi angka harapan lamanya belajar mereka yang usia 18 tahun itu 12,65 tahun. Tidak bagus. Nah, sehingga perguruan tinggi inilah yang dibutuhkan. Semakin banyak bisa menampung, semakin bagus. Supaya lamanya belajar, harapan belajar kita semakin tinggi. Nah, kalau kita bekerja dengan indikator-indikator semuanya, insya Allah kita bisa cepat menjawab semua tantangan-tantangan dari pembangunan di Indonesia. Apalagi ibu kota negara akan di
Kalimantan. Tentu kita harus bersiap karena sebentar lagi Trans Kalimantan akan semakin sempurna, ya. Lalu hubungan udara juga akan semakin dekat kita, ya. Kemudian kebutuhan tenaga kerja di sana juga mungkin lebih menarik orang Kalimantan, karena sekarang ini yang dari luar Kalimantan seperti ini melihat Kalimantan ini gimana gitu, sehingga ogah-ogahan mau ke sini. Tidak apa-apa, itu jawab bahwa Kalimantan bisa mengatur dan mengisi kebutuhan tenaga kerja di ibu kota negara itu nanti. Jadi kita harus bersiap. Jadi nanti Widya Dharma, saya berharap bisa membuat program studi baru, ya. Tapi itu betul-betul dibutuhkan. Jangan buat program studi yang sudah jenuh. Ada satu program studi yang jenuh begini. Waktu saya wali kota, Pak, penerimaan ASN, kuotanya 1. Yang daftar S1-nya 295. Tahun berikutnya, program studi yang sama diterima 2. Yang daftar 645. Berapa ya? 645 yang diterima cuma 2. S1, Pak. Saya bilang sama universitas yang bersangkutan, ini sudah jenuh. Dan dia tidak bisa mandiri. Saya bekerja di kantor swasta atau pemerintah, nggak bisa mandiri. Beda misalnya pekerjaan hukum, ya kerja pemerintah dia bisa jadi pengacara, jadi apa, dan ruang kerjanya besar, hakim, jaksa, polisi, kemudian macam-macam. Tapi ada yang alumni ya terbatas. Tidak bisa mandiri juga. Dan program studi yang kayak gitu jangan sampai menambah pengangguran nanti, Pak. Jangan sampai. Saya yakin Widya Dharma bisa dan mampu untuk membaca ruang kebutuhan SDM untuk di Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Monsignor yang sudah menyemangati untuk pembangunan dunia pendidikan di Kalimantan Barat. Karena pendidikan kunci dari segalanya. Sumber daya manusia kunci dari segalanya. Banyak sumber daya alam, kalau sumber daya manusia yang tidak ada, kita akan jadi penonton. Ya. Sekarang ini cadangan boksit itu 50% lebih di Indonesia ini ada di Kalbar. Setiap komponen boksit itu ada yang namanya tanah jarang untuk membuat baterai mobil listrik. Harganya jauh lebih mahal setiap ton. Hasil tanah jarang dari 1 ton boksit itu jauh lebih mahal dari harga alumina yang dihasilkan boksit dalam 1 ton itu. Tapi karena teknologi kita belum memadai, belum ini, akhirnya kan rugi. Saya setuju dengan yang disampaikan Presiden, jangan lagi ekspor bahan mentah. Harus setengah jadi. Tapi kita harus siap tes dan maritim. Memberi tantangan ada kita, masyarakat Indonesia. Jadi terus Masa Sudarso, keluhan masyarakat itu kan sarana prasarana. Tahun ini selesai 6 lantai gedung untuk 275 bed. Kemudian ruang radiologi canggih, baru
Kemudian hemodialisa gedung baru. Jadi kita itu ada yang 16,5 triliun APBD, artinya 3 kali kabar. Kok bangun rumah sakit 3 gitu? Kita enggak ini. Dan saya berobsesi rumah sakit itu tanpa, karena menurut pemikiran saya kelas di rumah sakit itu hanya dibutuhkan berdasarkan jenis penyakit, bukan berdasarkan nilai kamar. Tapi itu kan jenis kebutuhan yang lain. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita bangun Kalimantan Barat ini dengan semuanya satu pembangunan di Indonesia. Yang berhasil dan menjadi orang yang berhasil di Indonesia dan secara online juga banyak yang top di sana yang mewakili Pak Wali. Adanya proyek prioritas ini tadi Bapak Monsinyur bilang mau ada lagi pembangunan di mana ya silakan. Lebih bagus kampus lebih banyak di sini biar semuanya kuliah di sini, jangan di tempat-tempat lain. Kalau bisa ada di sini, ada di tempat di sini. S2-nya saya taruh di UI. Bisa juga jadi gubernur. Saya SMP kelas 1 di PGK. SMA di Santo Paulus. Jadi ya sebetulnya ya sama aja. Mau jangan kita tadi disampaikan beliau, jangan kita membeda-bedakan diri kita karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan status sosial. Karena agama itu sudah mengatur semua. Ini sudah disampaikan Pak. Agama Islam pun beda kembali agamamu untuk agama itu sebenarnya kalau dulu yang ada untuk kemajuan Barat kemarin seperti cetusan itu sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi cukup besar. Modalnya 3 triliun, ratusan ribu. Itu kenapa banyak usaha kemarin ini jadi kita jaga itu. Kan bahwa jadi cara masyarakat jadi ini. Alhamdulillah tahun 2021 Ombudsman Republik Indonesia sudah menilai layanan publik di Kalimantan Barat ini ranking 2 nasional. Kemudian MCT KPK kita berada nilainya 89,98 kalau nggak salah, hampir 90. Tahun depan saya maunya MCT kita itu penilaian tentang kepatuhan itu bisa 93 atau 95. Kalau perizinan itu sudah 100%, Pak. Nilainya 100%. Artinya hampir tidak ada ruang lagi untuk macam-macam. Nah, dan mudah-mudahan perizinan apapun, Pak. Kalau misalnya Widadharma mau buat ini itu, kemudian perizinan susah, ya, sampaikan. Kita akan fasilitasi. Karena kunci dari keberhasilan daerah itu adalah kemudahan pelayanan dan memberikan pelayanan yang mudah. Ya. Harusnya semuanya harus mudah.
Demikian, terima kasih. Semoga nomor 1 Adil Kak Kalino dan Turamin Kak Saruga Dasengat Kak juga. Untuk penandatanganan prasasti peresmian oleh Gubernur, kami undang Uskup Agung Pontianak, Ketua Yayasan Widya Dharma Pontianak, Kepala Dinas Pendidikan Budaya Provinsi, Rektor Universitas Widya Dharma Pontianak, Minister Provinsial Kapusin sekaligus Ketua Dewan Yayasan Widya Dharma Pontianak, beserta perwakilan dari Wali Kota Pontianak, penggunting nama Gedung Fransiskus Asisi. Jadi sama-sama ya Bang. Selanjutnya kami undang Bapak Gubernur beserta tamu untuk melakukan peninjauan ke dalam Gedung Fransiskus Asisi Universitas Widya Dharma Pontianak. Ada dua ruang sidang, ruang rapat.
menuju lantai 5 karena di lantai 4 itu adalah ya, lantai 5 adalah dosen. Sini lantai 5 ada ya, sini. Kebetulan ruang dosen kami itu semua tepuk tangan yang siapkan. Ini ruang dosen kita. Ini pada hari kami ini ya, seorang pekan. Kami berada ya, sekarang punya wali kota. Ya. SMK 6 di Selatan itu kan ada kayu Pak. Anak-anak praktek oleh dia, ya, yang itu dibilang orang tua anak-anak yang tak kuatnya, saya bukan dulu orang tua, itu orang anak-anaknya. Ya, kita sesuaikan yang sangat. Kita ke lantai 4, Pak. Kita lihat masih Ada lantai 6 lagi ya, ada ekspres di sana. Oke, kalau itu kita ke lantai 10. Lantai 10 untuk lihat akses powernya. Asal yang rumah dengan Kapolri. Enggak, langsung 10, langsung 10. Ah. 10.
di Aula Gedung Fransiskus Assisi. Sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih, Universitas Widya Dharma Pontianak akan menyerahkan plakat dan souvenir kepada para tamu undangan. Kami undang Bapak Ketua Yayasan didampingi oleh Rektor untuk memberikan plakat dan souvenir kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji, SHMH. Pada Bapak Gubernur, kami silakan. Oh dari sini ya. Berikutnya kami undang Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus PR, untuk menerima plakat. Saya mohon izin 1, 2, 3. Saya 1, 2, 3. Berikutnya kami undang untuk melakukan foto bersama. Oke. Baik, kami undang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Bapak Dr. Agus Sugeng Haryadi, MM. Kami undang pula Minister Provinsial Kapusin, Pastor Faustus Bagara, OFMK. Dan kami undang perwakilan dari Wali Kota Pontianak.
selanjutnya kita lanjutkan dengan foto bersama. Oke, mungkin ya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Saya langsung kayak ada acara vaksinasi massal. Universitas perlu hadir banyak di Kalimantan Barat ini untuk percepatan peningkatan IPM dan lamanya harapan belajar anak-anak kita di Kalimantan SMA. Sekarang ini lamanya belajar baru 12, lamanya belajar harapan belajar ya 12,65 tahun. Nah, lamanya belajar orang Kalbar itu baru rata-rata 7,4 tahun. 7,45 tahun. Ya. Masih jauh. Ya. Nah, sehingga IPM kita berada di pusat kalau nah, daerah lain terus berpacu dan kita terus tetap berpacu. Dan kehadiran sekolah tinggi Widya Dharma waktu itu ya, di universitas ini patut kita dukung. Dan bahkan yang lain-lain juga berupaya karena aturan-aturan ini kan suka berubah-ubah. Jadi Pak Monsinyur katakan ya mumpung aturannya longgar, udah itu masuk. Kalau untuk persiapan SDM sendiri Pak Kalimantan Barat dalam rangka IKN ini? Kalbar itu harus mempersiapkan diri untuk menjawab kebutuhan di Kalbar dan ibu kota negara nanti. Bagaimanapun kita kan satu kawasan, lebih-lebih nanti di Kapuas Hulu. Kapuas Hulu itu berbatasan langsung. Kapuas Hulu itu berbatasan langsung dengan Kaltim, ya, dan dekat gitu. Nah, sehingga ya harus mempersiapkan SDM-nya jangan sampai kita jadi penonton. Artinya juga ada survei dari sekolah menengah atas itu Pak ya. Saat ini ada berapa Pak untuk target sekolah menengah atas SMK? Sekolah menengah atas ya baik SMA maupun SMK saya sudah bilang sama Pak Bupati, Wali Kota, seluruh Kalbar. Kalau mereka siapkan lahan, provinsi bangun. Sekarang ini sudah ada 5 kabupaten yang dibangun, 5 tahun ini ada, sehingga ya tahun depan itu, tahun terakhir pemerintahan saya harusnya seluruh kabupaten kota sudah dibangun baru, ada yang dibangun baru. Nah, terserah kabupaten mau bangun baru sekolah atau sekolah yang sudah ada diperluas. Bagi saya sudah sangat komprehensif yang diajukan oleh Pak Gubernur. Saya hanya menekankan globalisasi itu harusnya persaingan. Kalau kita kalah dalam persaingan, kita akan terus mundur ke belakang. Oleh karena itu, ini tanggung jawab kita bersama, termasuk juga para dosen yayasan, bagaimana kita memacu, bagaimana setelah ini menjadi menarik, dicek kejar orang agar bisa menghasilkan kualitas. Karena sekarang tidak cukup sarjana, ya. Tidak cukup S3, tapi sungguh sarjana S3 dan semangat entrepreneurship itu juga harus ada. Jangan hanya menunggu di atas bagian dari baru bekerja. Dengan cara seperti itu, kita akan kiri kanan dan mati.
Jadi pada rektor, para dosen untuk persiapkan generasi yang akan datang yang intelektual, tidak sama seperti 20 tahun yang lalu, tapi memang harus kerja keras. Dan saya tadi mengatakan hidup ini persaingan, dan kita hanya mampu bersaing kalau kita punya kualitas yang tinggi, dan kualitas yang tinggi didukung oleh sarana prasarana yang lengkap dan juga dosen, staf dosen yang memadai. Dan saya yakin Yayasan Wijaya Dharma mampu. Makasih. Lantai 6. Nah. Bila ada salah kata dan perbuatan